qabri wa na'imuhu haqqun. Dan azab kubur dan nikmat kubur itu adalah hak. Waqad ista'adha an-nabi sallallahu alaihi wasallam Fikri, ambil bukunya. Setelah ini harus ya. Waqad ista'adha bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan dari azabul qabr. Wa amara bihi fi kulli salatin. Dia pun menyuruh dengannya di setiap kali salat. Wa fitnatul qabri haqqun. Dan fitnatul qabr itu adalah hak. Wa su'alu munkarin wa nakirin haqqun. Dan pertanyaannya malaikat munkar dan nakir adalah hak. Wal ba'tsu ba'dal mauti haq. Dan kebangkitan setelah kematian adalah hak. Wa dzalika hina yanfukhu Israil alaihi wassalam, yaitu ketika malaikat Israfil meniup trompet sangkala. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Faidahum," maka ketika ditiup trompet sangkala, "Faidahum," maka tiba-tiba mereka ini minal ajdasi, bangun dari kuburan-kuburan mereka, ila rabbihim, kepada Rabb mereka, yang silun, mereka bersegera menghadap kepadanya. Masya Allah. Jadi ketika ditiup trompet sangkala ini, ya, langsung mereka bangun dari tempat tidurnya, kuburannya, langsung menghadap Rabb mereka. Langsung mereka itu bersegera menghadap kepada Rabb mereka. Asfarah. Fitnatul qabri, fitnah kuburan. Al-fitnah lughatan, fitnah secara bahasa adalah al-ikhtibar, ujian. Wa fitnatul qabri, dan fitnatul qabr adalah soalul mayyit, pertanyaan kepada si mayyit. Belakangnya berarti ya wis itu dulu dibaca. Atau ada tak? Fitnah ya wis itu tulis satu. Meradu saya masalah. Soalul mayyiti, pertanyaannya kepada si mayyit, an rabbihi, tentang Rabbnya, wa dinihi, dan agamanya, wa nabiyhi, dan nabinya, wa yasabitatun, dan fitnatul qabr itu adalah sabit bil kitab wa sunnah. Qala Allah Ta'ala, sabbitullahu alladhina amanu. Allah menetapkan alladhina amanu, kepada orang-orang yang beriman, bil qawli sabiti, dengan perkataan yang kuat, yang kokoh, fil hayati dunia, ay di alam kubur, fil hayati dunia, ay di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan hari akhirat. Syahidnya adalah wa fil akhirah, bahwa alam azab, bahwa di alam barzakh, dan dibawa di alam barzakh. Idzan wa fil akhirah, bahwa alam barzakh, bukan fil hayat dunia, terbalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-muslim, seorang muslim, idza su'ila fil qabr, apabila dia ditanya dalam kuburan, dia akan mengatakan syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Jadi seorang muslim ketika ditanya di dalam kuburannya, maka jawabannya adalah asyhadu alla ilaha illallah, syahida alla ilaha illallah, wa anna muhammadan rasulullah. Fadzalika qauluhu ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya
wa fil akhirah. Wasailu dan yang bertanya adalah malakani, dua malaikat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda, seorang hamba, idza wudi'a, apabila dia diletakkan fi qabrihi, di dalam kuburannya, wa tawalla anhu ashabuhu, dan kembalilah, berpalinglah darinya sahabat-sahabatnya yang mengantarkannya. Innahu, sesungguhnya hamba si mayit, la yasma'u, sungguh dia mendengar qara'ani alihim, suara sandal-sandal mereka yang mereka kembali. Qala ya'ti, lalu datanglah dua malaikat, fayuqidanihi, lalu keduanya duduk di sampingnya. Rawahu Muslim. Wasmuhuma Munkarun wa Nakir, dan nama dua malaikat adalah Munkar dan Nakir. Kama rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah marfu'an wa qala hasan gharib. Qala Al-Albani wa sanadu hasan. Wa huwa ala syart Muslim. Wasu'al, dan pertanyaan ini amun umum lil mukallafin, kepada semua orang-orang yang mukallaf, baik itu minal mu'minin, baik dari kalangan orang-orang mukminin, wal kafirina, dan orang-orang kafir. Wa min hadhil ummah, dari umat inikah ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ghairihim, dan selain mereka ay umat zaman-zaman dahulu, ala qaulis sahih, menurut pendapat yang paling kuat. Wa fi ghairil mukallaf, dan tidak mukallaf, kayak kambing, kayak sapi, apakah juga ditanya oleh para malaikat? Fi khilaf, di antara masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Sampai ditakoni ya, Pak. Fi khilaf di antara para ulama. Wa dhahiru kalami Ibnu Qayyim fi Kitab Ruh, dan zahir kalamnya Ibnu Qayyim dalam Kitab Ruh, tarsih soal, ditanya juga. Bu pitik mati ditanya, ayam mati ditanya, apa kucing mati ditanya. Orang katok ke malaikat yang mana? Saya katok yang mana? Allah musta'an. Masya Allah. Wa yustasna min dzalika syahid, dan dikecualikan min dzalika, dari pertanyaannya dua malaikat ini adalah syahid, mati syahid. Oh, ini mati syahid. Rawahu hadisin rawahu an-Nasa'i, wa man mata murabitan fi sabilillah, barang siapa yang mati dalam keadaan murabit, menjaga pos-pos perbatasan antara kaum muslimin dan musuhnya, lalu dia meninggal, tidak ditanya oleh, tidak ada fitnatul qabr. Keutamaan apa ya? Mati syahid, bukan mati sangit. Ya, mati syahid tapi bukan mati sangit. Masya Allah, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mati syahid. Masya Allah. Dalam hadis kita ini punya ini. Anna rajulan qala ya Rasulullah, ma balul mu'minina yustanuna fi qubur mila syahid. Seorang rasul bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma balul mu'minin, kenapa sih kalau orang-orang mukmin itu kok difitnah di kuburan mereka, kecuali mati syahid? Kenapa sih mati syahid itu enggak difitnah di dalam kuburan mereka? Kata Rasul, kafa bibarikatis suyuf ala rasi fitnah. Cukup dengan apa? Dengan sambaran pedang di atas kepalanya, itulah fitnah. Cukup dengan sambaran blub. Kalau sekarang tembak takar juga dengan cukup, itulah fitnahnya bagi orang-orang mati syahid. Berarti cukup itu aja sudah. Cukup dengan gemercikannya suara pedang di atas kepalanya, dan sabetan pedang di atas kepalanya, cukup bagi dia, itu adalah fitnahnya. Azabul qabri wa na'imuh. Azabul qabri, azab kubur.
au naimu atau nikmatnya kubur, hakun sabitun fi zahiril Qur'an, yang mendalilnya Al-Qur'an, wa sharihis sunnah wa ijma'i ahli sunnah. Qala Allah Ta'ala fi suratul Waqi'ah, falaula idza balaghatil hulqum, maka andai kata tidak, idza balaghatil hulqum, apabila ruh sudah sampai ke tenggorokan, wa antum hina idzin tangdurun, dan ketika itu kalian melihat, ketika ruh sudah sampai ke tenggorokan, kalian melihat bagaimana posisi mayit itu. Sampai perkataannya Allah Subhanahu wa taala, fa amma in kana minal muqarrabin farahu wa rahan wa jannatu na'im. Adapun jikalau dia orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, farahu wa raihan, maka tempat yang luas, wa raihan, tempat yang lapang, wa jannatu na'im, dan dia mendapatkan surga. Wa ikhwan, kalau kata dia orang mukmin, maka di alam kuburnya dia mendapatkan rauhu wa raihan, farauhu wa raihan, mendapatkan tempat yang luas, tempat yang lapang, dan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Fi'in hadza, di alam kubur, Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu billah, minta perlindungan dengan Allah, min azabil qabr, dari azabil qabr, wa amara ummatahu bidzalik, wa amara, dan dia memerintah ummatahu, umatnya, bidzalika, untuk berlindung dari azab kubur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis al-Bara' ibn Azib, dalam hadis al-Bara' ibn Azib al-masyhur fi kisah fitnatul qabr, qala Rasulullah, qala berkata fil mu'min, maka berkata Rasulullah fil mu'min, berkaitan dengan orang mukmin, fayunadi munadin, maka memanggillah orang yang memanggil, minas sama, dari langit, an sadaqa abdi, benarlah hambaku, fa'afrishuhu, bentangkanlah, terus apa? Tikar dari surga, wa albisuhu, dan berikanlah pakaian, minal jannati, dari surga, waftahu lahu baban, dan bukakan pintu surga, fayatihi, maka datanglah kepadanya, min rihiya, dari bau wanginya surga, wati biha, dan bau wanginya surga. Ini di mana ini? Di alam kubur. Wa yuftahu lahu fi qabri, maka diluaskan untuknya dalam kuburannya, mudda basarihi, sepanjang pandangan mata memandang. Masya Allah, di kuburan itu luas pol, sejauh pandangan mata memandang. Jadi iso ngene banyak itu kalau di alam, kata orang mukmin tuh sudah mendapatkan baunya surga, Wa qala fil kafir, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fil kafir, berkaitan dengan orang kafir, fayunadi munadin, memanggillah orang memanggil, minas sama, dari langit, an kadzaba abdi, dustalah hambaku, fa'afrishuhu minan nar, maka berikanlah tikar dari api neraka, waftahu lahu baban, dan bukalah untuknya pintu dari neraka, fayati, maka datanglah kepadanya, min hal, dari panasnya api neraka, wa sumumiha, dan racunnya api neraka, wa yudayyaku alaihi qabruh, dan disempitkan atasnya kuburannya, hatta takhtalifa adla'u, sampai tulang rusuknya bengkok. Ya, bengkok kayak bengkok ya kawan, yang asal begini jadi bengkok begini karena terhempit dengan apa? Dengan apa ya kawan? Dengan apa? Dengan tanah. Masya Allah. Waqad ittafaqa salafu wa ahlus sunnah ala isbati adabil qabri wa na'imi. Zakara Ibnu Al-Qayyim fi kitab Ruh, wa anqara al-malahidatu, dan orang-orang yang malahidah, orang-orang yang malahid, orang-orang yang nyeleweng, orang-orang yang mengingkari, mereka ini apa ya kawan, ahlu kalam dan semisalnya, mengingkari azab al-qabr, muta'allilin, semuanya dalam keadaan berdalih, bi annana, andai kata kami, law nabashna
al-qabra, andai kata kita buka lagi kuburannya, la wajadnahu kama huwa, sungguh kita akan mendapatkan sebagaimana dia seperti itu. Jadi dia enggak percaya dengan adzabul qabr wa na'imul qabr, karena kuburan itu andai kata dibuka lagi, dibongkar lagi, tentu dia akan mendapatkan mayitnya seperti itu. Wa naruddu alaihim bi amrayni, dan kami akan bantah mereka dengan dua perkara. Dalalatul kitab wa sunnah wa ijma'is salasi ala dzalik. Yang kedua, inna ahwalal akhirah, sesungguhnya keadaan-keadaan akhirat la tuqas, tidak bisa disamakan bi ahwalid dunya, dengan keadaan-keadaan dunia. Falaisal adabu awil na'imu, bukanlah azab atau kenikmatan fil qabri, dalam kuburan, kal mahsus, seperti yang bisa diraba, fit dunya, seperti yang bisa dirasakan fit dunya, di dalam dunianya. Kira-kira apa? Jelas? Jelas toh? Berapa lembar? 2 lembar. Hal azabul qabri awin na'imu ala ruh aw ala badan, apakah azab kubur atau nikmat kubur diberikan kepada ruhnya atau kepada badan dan ruhnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, madhabu as-salafil ummah, mazhabnya salafil ummah, wa immatiha annal azab, bahwasannya azab awin na'imah atau nikmat yahsul, terjadi li ruhil mayyit wa badanihi, terhasilkan pada ruhnya mayit dan badan si mayit. Wa annar ruha, dan bahwasanya ruh tabqa, tinggal, ba'da mufaraqatil badan, setelah dia berpisah dari badannya, muna'amatan, ruh itu dalam keadaan mendapatkan nikmat, wa mu'adzabatan, atau diazab. Wa anna, dan kadang-kadang ruh itu tattasilu, bersambung, bil badani, dengan badan, ahyanan, kadang-kadang, fayahsulu, maka terjadilah lau pada ruh ma bersamanya, fayahsulu, maka terjadilah lau pada badan ma bersama ruh, an-naimu wal azab, naim dan azab. Jadi aslinya itu apa? Ruhnya yang diazab dan mendapatkan nikmat. Ngerti kan? Asalnya ruh dan asal itu ruh yang mendapatkan nikmat atau diazab. Tapi ruh itu kadang-kadang apa? Bersambung pada badan. Karena dia bersambung sama badan, maka badan pun ikut serta. Kalau ruh panas, maka dia kepanasan, ya kan? Kalau roh mendapatkan nikmat, maka dia mendapat. Asalnya berarti kembali ke roh. Ngerti? Terang. Hantu? Hancur. Kasar masalah. Allah la bersyaitan. Laisa dimahsus. An-nafkhu fis sur, tiupan di dalam trompet. Dulu trompet sampai kan? Hah? Apa? Hah? Trompet Yahudi, kayak bi. An-nafkhu ma'ruf, tiupan adalah sesuatu yang ma'ruf. Ma'ruf. Aminilah, baca lama-lama. Kebanyakan nanti ya. Soal kayak gini. Al-qarnu, as-sur lughatan. Sur secara bahasa adalah kedutan, tanduk. Jadi trompet itu asli secara bahasa itu tanduk. Ini tanduk. Tanduk itu panjang dia. Wa syar'an, dan syar'an. Qarnun azim, tanduk sing gede. Iltaqamau Israfil, Israfil masukkan ke dalam mulutnya. Jadi tiup itu dari telinga, ini itu lewat mulut. Gak telinga go. Jadi iltaqamau Israfil, Israfil memasukkan ke dalam mulutnya. Yang tadiru, Israfil menunggu, matayuk maru, kapan dia diperintah binafsi untuk ditiupkannya. Jadi trompet tanduk kedua kan gede
terus dimasukkan ke dalam tuh gak usah dibayangkan dengan akal itu kayak usah dibayangkan dengan akal gak masuk akal nanti kok. Ya. Nah, wa Israfil dan Israfil ahadul malaikati, salah satu dari malaikat al-kiram yang mulia, alladzina yahmiluna al-arsha, yang mereka ini membawa arsy, wa huma nafhatani, dan keduanya itu adalah dua tiupan ini. Ihdahuma, salah satu di antara keduanya, nafkhatul faza', tiupan menakutkan. Ini pertama. Tiupan pertama takut podo goncang semuanya. Yunfakhu fi, ketika ditiupkan di dalamnya, fayafzi'un nas, maka manusia fayafza'un nasu, lalu manusia sama takut semuanya. Wayas'aqun, dan mereka itu pingsan semuanya. Illa masyaallah, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki itu semuanya pingsan karena ketakutan. Itu trompet beijak ngene ijak, mereka bingung dan takut, lalu mereka pingsan semuanya. Wasaniya, tiupan yang kedua, nafkhatul ba'ats, tiupan kebangkitan. Yunfakhu fi, akan ditiupkan di dalamnya. Fayub'atsun, lalu mereka akan dibangkitkan. Wa yaqumun, lalu mereka berdiri min kuburihim, dari kuburan mereka. Waqad dalla, dan sungguh telah menunjukkan, ala nafhi, atas ditiupnya, bisuri, dalam trompet, obu al-kitab wa sunnah wa ijma'ul ummah. Qala Allah Ta'ala, wa nufikha fis-sur, lalu ditiup dengan trompet, fasa'iqa, lalu pingsanlah, man fis sama, orang yang ada di langit, wa man fil ardi, dan orang yang ada di bumi, illa man Allah, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Tsumma nufikha fi ukhra, kemudian ditiup kedua kalinya, faidahum, maka tiba-tiba mereka ini qiyamun yang durun, pada bangkit dari kuburannya, saling melihat satu dengan yang lainnya. Jelas? Baru fi khafisur, dan ketika ditiup trompet, faidahum, maka tiba-tiba mereka minal ajdad, bangun dari kuburan-kuburan mereka, ila rabbihim, kepada Rabb mereka, yang silun, mereka bersegera menghadap kepadanya. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu maqal, jelas ya? Jelas tak? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mau ini cepat mari ini kan ini di. Cepat selamat ya. Selamat nikah ini. Bermari ini. Masyaallah. Summa yunfakhu, kemudian ditiup fisur, dengan trompet. Fala yasma'u ahadun, tidak akan mendengarkannya seseorang, illa asgha, kecuali dia akan apa? Mendengarkannya. Laitan wa rafa'a laitan. Apa laitan? Apa laitan? Sebenarnya laitan. Ya wis, nanti lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.